rekam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman sekalian peserta pelatihan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan karunia-Nya. Kemudian tak juga lupa kita ucapkan salam dan salawat atas Nabi besar Muhammad SAW atas bimbingannya sehingga kita dapat menuju ke zaman yang tercerahkan. Bapak-bapak pemateri dan juga peserta pelatihan yang saya hormati, sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk meminta dengan hormat kepada rekan-rekan semua peserta sekalian untuk bisa mematikan mic-nya, untuk bisa di-mute-kan, sehingga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Pemateri, Bapak pemateri dan juga peserta pelatihan yang saya hormati, izinkan saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dalam acara Training of Software Interface for Intelligent Plant Species Data Processing to Forestry Stakeholders in Indonesia. Terima kasih kita ucapkan kepada British Council Japan yang memberikan dukungannya atas acara ini. Adapun acara ini terselenggara atas kerjasama antara British Council, kemudian Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini adalah program studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, serta juga Wallace Research Center for Biodiversity Conservation and Climate Change, kemudian juga Birmingham City University dan the University of Tokyo. Adapun acara ini kita akan langsungkan dalam 2 sesi. Jadi yang pertama yaitu ada sesi materi nanti dari Bapak Dr. Agustian Taufik Asyari dan juga Bapak Ibnu Febri Kurniawan. Kemudian nanti pada sesi kedua kita akan lakukan tanya jawab dan alhamdulillah saat ini pemateri keduanya sudah ada di tengah-tengah kita. Materi ini penting buat kita semua sebab kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan dan pemanfaatan aplikasi digital utamanya dalam pertanian dan terkhusus dalam pengembangan bioenergi. Ya, di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan bioenergi di masa depan. Adapun untuk sertifikatnya nanti akan kami berikan linknya kepada peserta di akhir acara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kami mengundang sambutan dari Bapak Dr. Iswan Dunggio. Di waktu dan tempat dipersilakan kepada beliau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia. Dan selamat pagi buat Profesor Taufik yang ada di Birmingham dan Pak Ibnu Febri Kurniawan sudah sampai di London, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah mendapatkan tempat yang nyaman buat kita bisa workshop hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman hadirin sekalian yang saya sangat hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti workshop mini training. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Profesor Taufik dari Birmingham City University sekaligus sebagai lead dari project COP26 Trilateral Research yang melibatkan 3 universitas, yaitu Birmingham City University, the University of Tokyo, dan Universitas Negeri Gorontalo yang didanai oleh British Council Japan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar hadir pada hari ini. Training ini mungkin akan berlangsung singkat, dan mungkin ada beberapa sesi yang mungkin yang menarik nanti ada yang menarik di sesi tanya jawab, nanti mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pemateri. Tapi penyelenggaraan training ini
ini merupakan bagian dari proyek kita yang didanai oleh British Council sejak tahun 2021 hingga sekarang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Dari data yang kami terima, yang mendaftar ini bukan saja dari Universitas Negeri Gorontalo, tetapi ada juga teman-teman dari teman-teman mahasiswa dan dosen dari Universitas Sulawesi Barat, Unsulbar. Kemudian ada teman-teman mahasiswa dan dosen dari Universitas Tadulako di Palu, teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dari Universitas Mataram di Mataram, Lombok, dan teman-teman dari NGO juga hadir pada sore hari ini atau pagi waktu Inggris. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang telah memberikan akses terhadap penggunaan fasilitas di program studi kependudukan dan lingkungan hidup, terutama untuk jaringan internetnya, karena tanpa itu kita tidak bisa melaksanakan ini secara daring. Saya berharap bahwa seminar ini bisa membuka wawasan kita terkait dengan penggunaan ilmu teknologi informasi, aplikasinya untuk mendeteksi spesies tanaman, atau juga bisa diaplikasikan kepada bidang yang lain seperti pertanian, energi, dan bidang perikanan. Nanti kita akan mendengarkan hasilnya seperti apa, dan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa juga bisa bertanya apakah ini bisa diaplikasikan di bidang yang lain. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor, kemudian Direktur Pasca Sarjana, meskipun tidak hadir pada hari ini, karena hari ini juga banyak sekali acaranya. Di UNG sendiri ada beberapa acara halal bihalal, karena besok dan lusa kita akan masuk di 1 Ramadan. Baik, tanpa membuang waktu, kami meminta kesediaan Profesor Taufik dari BCU dan Pak Ibnu Febri Kurniawan yang saat ini live dari London dan Birmingham untuk bisa memberikan wawasan kepada kita semua yang hadir di sini, teman-teman dari UNG, teman-teman dari Universitas Mataram, dan teman-teman dari Universitas Tadulako Palu, Universitas Muhammadiyah juga hadir pada sore hari ini. Ini kiranya dapat berbagi pengetahuan terhadap kita apa saja yang sudah dilakukan dengan teknologi ini di bidang lingkungan hidup. Saya kira ini Pak Julham, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Julham. Terima kasih Pak Julham. Iya, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Dr. Iswan Dunggio yang merupakan peneliti dalam dan sekaligus juga ketua pada Wallacea Research Center Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, sebelum sesi pertama dimulai, izinkan saya untuk menyapa kedua pemateri kita dan akan memperkenalkan beliau-beliau. Selamat pagi ya di sana ya, Pak Taufik dan Pak Ibnu ya, lagi di UK ya. Betul Pak, betul. Pagi. Masih belum, udah terbit matahari ya. Sudah. Ya, saya izin memperkenalkan beliau berdua. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Bapak Profesor Agustian Taufik Asyari, PhD. Beliau merupakan peneliti di Birmingham City University di kota Birmingham di UK, sekaligus juga menjadi Dewan Pakar untuk Wallacea Research Center UNG. Kemudian kalian beliau itu adalah di bidang Information Theory, kemudian Internet of Things, Wireless and Molecular Communications, dan juga Cyber Security. Kemudian yang kedua, kami sapa Bapak Ibnu Febri Kurniawan. Selamat pagi Pak. Beliau merupakan mahasiswa program doktor di Coventry University, juga di United Kingdom. Dengan keahlian beliau adalah di bidang Cyber Physical Systems dan Distributed Systems. Baiklah, untuk kesempatan ini kami
memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak sekalian untuk bisa memberikan materi dan berbagi pengetahuan bagi kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan, barangkali dimulai dari Pak Taufik dulu, mungkin silakan Pak. Ya baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswan, Pak Zulham, kemarin ini ya atas kesempatannya. Selamat sore untuk rekan-rekan yang berada di Indonesia, baik di Gorontalo atau di daerah sekitar. Saya tadi dengar dari Palu, dari Mataram dan sebagainya, cukup menyenangkan ya. Ternyata antusiasmenya cukup tinggi gitu ya. Jadi pertama mungkin saya beri perkenalan dulu terhadap proyek ini dan apa yang akan kita capai gitu ya. Jadi proyek ini adalah proyek yang awalnya 1 tahun, tapi kemudian kita di-extend menjadi 2 tahun oleh British Council karena melihat mungkin potensi dan dampak gitu ya, dampak ke masyarakat, terutama karena proyek yang kita lakukan ini, proyek COP26 ini yang berkaitan dengan mapping bioenergy resource tersebut adalah satu-satunya proyek yang melakukan field work gitu. Jadi ternyata proyek lain yang diterima itu rata-rata cuman di lab atau duduk di depan komputer aja gitu. Tapi proyek kita itu adalah salah satu proyek yang melakukan field work. Tentu ini saya ucapkan apresiasi dan terima kasih sekali terhadap teman-teman di UNG yang sudah banyak melakukan field work untuk kami dapatkan datanya, terus kami olah gitu. Jadi tujuan dari workshop ini adalah untuk memberikan diseminasi apa yang sudah kami lakukan. Sebenarnya ini panggungnya Pak Ibnu ya, karena beliau adalah satu-satunya research assistant di proyek ini. Kebetulan beliau juga dosen di UNESA ya, di Indonesia. Jadi hopefully proyek ini bisa jadi bekal beliau nanti kalau sudah selesai S3 dan kembali ke Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah awal, bukan akhir. Jadi nanti sistem yang akan didemonstrasikan oleh beliau ini adalah sebenarnya kalau kita bicara tentang software development ini masih versinya versi awal gitu ya, versi alpha ya kalau orang bicara gitu. Jadi masih banyak hal yang bisa diimprove. Ini adalah tahap pertama karena kan belum ada software seperti ini gitu ya, di Indonesia belum ada gitu. Jadi ini yang pertama dan mudah-mudahan proyek ini adalah proyek awal untuk kedepannya bisa kita kembangkan. Nanti kita bisa ekspor mungkin funding opportunities kedepannya untuk lebih improve sisi software ini, baik dari sisi data yang kami dapatkan untuk menyempurnakan deteksi ataupun akses yang luas ya dari teman-teman, terutama teman-teman stakeholders dari kehutanan gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga acara yang kita lakukan hari ini akan punya banyak manfaat baik untuk saat ini dan untuk kedepannya. Jadi ini baru awal. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang bisa dilihat dari teman-teman yang spesialisasinya di hutan, mungkin nanti bisa disampaikan juga ke Ibnu agar potensi-potensi untuk pengembangan kedepannya itu bisa didokumentasikan dan bisa jadi ide untuk mengeksplorasi kesempatan-kesempatan pendanaan research kedepannya baik dari dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Mungkin itu saja dari saya nggak akan banyak bicara gitu ya. Sekarang panggungnya Pak Ibnu gitu ya. Jadi oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ibnu untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan untuk software. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Taufik Asyari. Mungkin kepada Pak Ibnu langsung saja dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Saya izin share screen ya. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini screen-nya sudah terlihat ya, Pak Zulham? Iya, sudah ada. Rekan ya. Ya, terima kasih Universitas Negeri Gorontalo. Jadi senang sekali saya juga mendapatkan kesempatan ya untuk berbagi mengenai apa yang sudah kami buat dan kami kembangkan untuk tahap pertama ini, tahap awal dari website yang telah kami buat untuk fungsinya itu untuk memudahkan proses pengenalan jenis pohon yang nanti itu digunakan juga untuk estimasi biomasa, yang juga untuk memonitoring dan macam-macam kebutuhannya itu untuk kaitannya dengan lingkungan hidup, terlebih kehutanan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zulham, proyek ini disponsori oleh British Council Jepang dan menggunakan dengan kerjasama 3 universitas, Birmingham City University, University of Tokyo, dan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, saya memberikan deskripsi singkat dari sistem yang telah kami kembangkan, yaitu sebenarnya ada 3 komponen yang kita gunakan dalam sistem atau antarmuka yang kita gunakan untuk pendeteksi jenis pohon atau mengklasifikasikan jenis pohon, yaitu yang pertama adalah algoritma pendeteksi objek, di mana algoritma pendeteksi objek ini tugasnya adalah komponen utama yang memiliki fungsi untuk mengenali lokasi dan juga jenis pohon dalam suatu citra gambar. Jadi data yang kita gunakan adalah citra gambar yang diambil dari atas menggunakan drone. Kemudian dengan menggunakan citra yang beresolusi tinggi tersebut, kita akan mengenali berapa banyak jumlah pohon sesuai dengan jenis. Nah, algoritma pendeteksi objek ini sudah dikembangkan di tahap pertama dari proyek ini dan juga sudah mendapatkan performa yang cukup baik dalam mengenali ketiga jenis pohon yang kita tentukan, yaitu jenis pohon sugar palm atau pohon aren ya, kemudian kelapa, coconut, dan juga clove. Oke. Kemudian yang kedua adalah layanan web, yaitu ini menjadi antarmuka yang menjembatani pengguna yang akan melakukan proses scanning pendeteksian jenis pohon dari satu citra gambar yang dimiliki untuk nanti pada akhirnya disimpan dan juga dimanfaatkan untuk pemanfaatan representasi yang berikutnya. Nah, teknologi yang ketiga yaitu adalah cloud computing, karena pada akhirnya web yang akan dibuat ini layaknya bisa diakses oleh banyak orang dan juga dari manapun, maka kami menggunakan teknologi cloud yang mana itu bisa diletakkan, webnya itu bisa di host di lokasi yang kita tentukan. Nah, server yang kita akan coba ini nanti kita pilih di Taiwan. Jadi kita menggunakan server dari Google. Nah, ini nanti kaitannya juga aplikasi ini bisa dikembangkan, maksudnya dengan skala yang lebih besar, dengan melayani pengguna yang lebih banyak. Nah, itu teknologi cloud computing itu cukup sesuai, jadi rasional untuk digunakan untuk keperluan ini. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi dari sistem yang kita buat. Sebenarnya terdapat dua komponen, ya, dua komponen utama, yaitu adalah aplikasi web yang ada di kotak sebelah kiri ini. Kemudian ada yang kedua adalah worker
applications atau aplikasi pekerja. Nah, pemisahan dua aplikasi ini didasarkan pada alasan bahwa proses pendeteksi itu bisa membutuhkan waktu yang panjang. Jadi dengan waktu yang panjang pemrosesan itu dikhawatirkan jika tidak dipecah seperti ini, web yang akan diakses oleh pengguna itu akan berhenti. Jadi artinya user itu blocking, tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga dengan dipisah ini data yang akan diproses itu akan dilakukan di belakang, di sisi lain, terpisah dari interaksi dengan user secara langsung. Jadi nanti yang kita akan demonstrasikan adalah seperti ini. Pengguna itu akan memberikan file yang sudah tersedia. Yang file ini harus memiliki metadata atau informasi geografis. Jadi foto gambarnya itu, citra gambarnya itu diambil di koordinat mana dan ketinggian berapa. Karena itu adalah dua properti yang umum dimiliki oleh citra gambar yang diambil dari drone. Adanya dengan geotagging itu. Kemudian akan dilayani melalui web front end yang nanti akan kita login, diupload ke sana, dan nanti nama file yang akan diproses itu akan dikirimkan ke aplikasi pekerja itu. Nah, aplikasi pekerja itu akan mengakses satu media penyimpanan, dianggap saja satu folder yang bisa diakses, yang mana folder ini akan menjadi lokasi mengambil datanya dan meletakkan hasil pendeteksi gambar atau citra gambar dengan banyak pohon itu tadi. Nah, di kotak biru yang ini yaitu adalah detektor, itu adalah merupakan algoritma yang tadi yang di angka 1 itu algoritma pendeteksi objek. Jadi kita menggunakan YOLO, nama algoritma itu adalah YOLO version 5 yang versi 5, yang mana dia memiliki terkenal dengan fitur fitur kecepatan jika kita ingin melakukan deteksi secara real time dengan menggunakan video. Nah, karena ketika kita proses membuat algoritma itu membutuhkan proses yang panjang, yang itu di luar dari presentasi yang hari ini. Hasil luaran training itu atau proses pengembangan itu ukurannya bisa sampai 100 mega dan 200 mega. Kenapa? Karena memiliki kompleksitas yang lumayan tinggi gitu kan, karena menggunakan teknologi deep learning. Kemudian jika output proses deteksi itu sudah selesai, maka akan ada satu komponen yang akan mengecek secara periodik apakah hasil yang file gambar yang kita sudah upload itu sudah selesai diproses atau belum. Ketika sudah, semua informasi perkiraan koordinat pohon, jenis pohon, kemudian perhitungan estimasi biomasa akan disimpan ke dalam basis data. Basis data ini keperluannya adalah untuk persistent storage atau media penyimpanan yang secara permanen seperti itu. Setelah itu nanti pengguna bisa melihat lokasi-lokasi pohon yang akan ditampilkan pada layar web itu. Jadi nanti ada mapnya, ada petanya, ada titik-titiknya dengan warna yang berbeda-beda, dan juga nanti ada distribusi sebaran dari berapa pohon kelapa, berapa pohon aren, berapa pohon cengkeh, dan seperti itu. Dan juga estimasi ini nanti akan ada satu panel itu yang menjadi proposal utama atau suguhan utama pada pengguna, karena itu memudahkan dengan adanya user interface seperti itu. Nah, selanjutnya bagi teman-teman saya persilahkan untuk bisa mengakses ini, webnya udah online ya,
monggo Bapak Ibu teman-teman yang ingin mencoba, jadi kita akan melakukan live demo ya, live demo ke sistem yang telah kita buat. Jadi mohon maaf karena ini adalah awal pengembangan, kami baru menggunakan apa namanya alamat IP, belum menggunakan nama seperti www.apa.com gitu ya, karena ini masih awal pengembangan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan bisa membuka halaman ini, atau saya juga bisa buka sambil di sini ya. Nah, bisa diklik ke halaman itu. Itu adalah halaman login, sambil saya juga buka di sini. Buka di sini dengan menggunakan username. Oh ya, ada username-nya. Bisa menggunakan username. Ini saya harus share juga ini. Teks, yes, bentar. Dengan menggunakan username user 1 sampai user 15. Ini share screen ini. Oke. Ya. Dengan menggunakan username user 1 sampai user 15. Ya, username-nya ini. Sampai user 15. Dengan password cop26 demo. Nah, ini. Silakan rekan-rekan bisa coba masuk ke sini, nanti bisa mengakses halaman ini terlebih dahulu. Dan juga teman-teman, saya sudah sediakan mungkin dulu lah. Jadi masuk ke halaman ini menggunakan password. Nah, password yang username dan password yang telah saya sediakan tadi. Mungkin di dengan menggunakan username dan password ini. Nah, jadi tampilannya cukup sederhana dan straightforward. Kita akan mengakses, ini adalah dashboard halaman utama. Yang ini nanti ditujukan, sebenarnya nanti ada hasil rekapan berapa jumlah scan yang dilakukan, berapa jumlah kunjungan, berapa jumlah pohon yang sudah dikenali, yang sudah diproses. Nah, itu nanti akan ditampilkan rangkumannya atau rekapan itu di halaman dashboard ini. Nah, di sebelah kiri layar teman-teman akan melihat ada beberapa menu gitu ya. Ada scan input, atau kita melakukan proses input, kemudian kita akan melihat hasil scan-nya dan juga rekapannya itu di menu kedua, yaitu load scans gitu ya. Nah, fungsi utama dari
web ini adalah melakukan pengenalan yaitu dengan menggunakan citra gambar yang diambil melalui drone ya, seperti itu. Kita kembali dulu ke PowerPoint-nya. Nah, di halaman drone yang halaman masukkan data tadi, single scan, akan terdapat tiga komponen utama, yaitu yang pertama adalah menu untuk mengunggah berkas, yaitu di sini adalah file input. Di sini kita memilih ya seperti upload biasanya kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin mengupload gambar atau berkas. Kemudian di bagian yang kedua yang sebelah sini ini adalah isian atau pengenalan data masukan yang berdasarkan dari metadata gambar yang diunggah di menu yang nomor 1 bagian 1 tadi. Jadi ini akan meminimalisir manipulasi atau kesalahan input dari pengguna. Jadi nanti ada lebar gambar, ada tinggi gambar, lokasi, latitude, longitude, kemudian kapan gambar itu diambil, waktunya ya, date and time, dan juga ketinggian terbang dari drone ketika mengambil gambar tersebut. Kemudian di menu yang nomor 3 nanti di pojok kanan bawah itu adalah navigasi. Nah, navigasi ini awalnya secara default itu tidak bisa ditekan ya tombolnya karena belum ada berkas yang diunggah gitu ya. Nanti ketika berkas yang diunggah itu sudah benar dan sudah dikenali informasi metadatanya, baru tombol ini dapat digunakan untuk next gitu ya ke halaman berikutnya. Selanjutnya ini saya sediakan di halaman ini, di alamat ini bit.ly data demo Univ Gorontalo. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berkesempatan untuk mencoba, ya saya persilahkan. Di sini ada beberapa file gambar yang sudah cocok, yang bisa siap digunakan untuk pengenalan deteksi objek itu. Nah, jika ada pertanyaan bisa, mungkin kesulitan bisa disampaikan ya di kolom chat atau di perangkat tangan gitu juga bisa ya. Ini saya siapkan dan saya demonstrasikan proses pengenalan itu. Nah, kita mulai dengan mengunggah filenya. Jadi file ini sudah saya siapkan di lokal. Filenya ukurannya cukup besar ya rekan-rekan sekalian, karena memang kita mengambil resolusi yang cukup tinggi. Jadi kita pilih salah satu gambar, kemudian ya misalnya ada gambar seperti ini, ada gambar ya, yang kita ambil dari ketinggian tertentu. Kita coba gambar yang lain. Seperti ini, gambarnya diambil di hutan Dulamayu Selatan ya. Selatan. Nah, di sini akan dikenali bahwa resolusinya 5472 pixel kali 3648 pixel, diambil tahun 2002 bulan Juli, ketinggian 400 ini. Nah, informasi altitude ini menjadi penting karena
untuk pemrosesan selanjutnya kita bisa mengestimasi ukuran dan ukuran pohon gitu ya, lebar dan panjang pohon dari atas, dan di beberapa penelitian sebelumnya juga dimungkinkan memperkirakan umur dan ketinggian dari besarnya pohon itu berapa, yang nantinya akan digunakan untuk estimasi biomasa dari pohon yang dimaksud seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini tombolnya sudah menjadi aktif, yang kita bisa klik next. Klik next di sini. Dan kita masukkan informasi, misalnya ini di kecamatan mana, misalnya, atau di hutan mana, Dulamayo Selatan. Dan juga misal kita berikan catatan di sini. Catatan 21 Maret. Misalnya seperti itu. Nah, informasi lokasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena nanti memudahkan pengelompokan atau proses query ya, kalau kita ngomong secara teknis. Pengenalan, misalnya kita ingin melakukan pemrosesan berdasarkan lokasi tertentu, perhitungan berdasarkan lokasi tertentu. Nah, informasi ini tuh memudahkan sekali memproses itu. Di Dulamayo Selatan, kita klik finish. Nah, kita akan dikembalikan ke halaman ini. Ya memang seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu kan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah citra gambar yang kita sudah unggah itu sedang diproses, sedang diantrikan oleh sistem untuk dikenali pohonnya itu ada berapa. Nah, untuk melihat itu di sini ada menu kedua, grup menu kedua yaitu load scans, yaitu untuk melihat semua scan yang telah kita lakukan. Nah, semua proses scan yang telah kita lakukan itu apa saja gitu ya. Nah, ini saya sudah ini sepertinya ada yang sudah melakukan juga inputnya. Nah, ini ketika proses itu sedang berjalan atau sedang diantrikan di belakang ini, kita mengeset, tadi kan ada satu komponen yang akan mengecek apakah hasil itu sudah selesai atau belum dengan periode yang kita tentukan. Nah, ini saya menentukan sekitar 5 menit. Kenapa kok 5 menit? Apakah terlalu lama? Karena itu untuk mengantisipasi spesifikasi server dengan jumlah user yang masuk gitu ya. Karena ini kan sistem ini kami desain untuk melayani banyak user yang misalnya datanya itu besar dan pemrosesannya itu lama gitu ya. Jadi kita ambil aja 5 menit, ketika 5 menit itu habis, semua data yang ini 00 itu nanti akan diambil hasilnya secara berbarengan dan juga di input ke dalam basis data gitu ya. Jadi itu masih pengembangan awal seperti itu. Sebenarnya nanti dengan menggunakan teknologi cloud itu bisa dibuat banyak replika, sehingga itu akan lebih banyak lagi untuk menerima request-request yang seperti itu gitu ya. Jadi nanti di sini rekan-rekan bisa melihat input yang tadi kita upload itu seperti apa di sini. Nah, ini 11 mega ini ya di download, atau 9 mega tadi di download ke sini. Memang ya butuh waktu gitu ya, karena juga server yang di host itu kalau nanti sudah final kita bisa letakkan server itu misalnya di Jakarta atau di Singapura yang ya memiliki kecepatan yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih dekat dan juga bandwidth yang lebih tinggi gitu ya, jadi mempercepat itu. Nah,
Jadi kita coba lihat saja contoh hasil yang sudah saya selesai ya di luar sebelum sesi ini berlangsung. Jadi hasil luaran yang nanti akan kita dapatkan adalah seperti ini, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi nanti akan dikenali, oh di sini adalah pohon cengkeh, di sini adalah pohon aren dengan angka confidence atau seberapa yakin algoritma kita tuh mengenali itu adalah pohon aren itu adalah 63% gitu ya. Di sini sukar pamaki, ada clove, ini ada coconut, ada pohon kelapa ya, dan lain sebagainya. Nah, akurasi dari pengenalan itu bisa ditingkatkan lagi gitu ya dengan melakukan proses training yang lebih lama dengan menggunakan data yang lebih banyak dan juga variasi data itu lebih banyak. Ini kan pohon lokasi hutannya kan sangat padat gitu kan, jadi ada indikasi dari penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa ini algoritmanya agak susah untuk mencapai performa yang misalnya sampai 90% atau yang 95% itu. Ini kemarin kita dapat sampai 10 atau 60 gitu. Kita akan refresh di sini. Nah, hasil yang rekan-rekan sudah input, yang sudah kita input sudah selesai di sini ya. Outputnya sudah muncul nih nama filenya. Kenapa kok nama filenya panjang gitu ya? Karena kami menghindari duplikasi nama gitu ya. Kalau ada duplikasi nama nanti kita nggak pemrosesnya itu juga bingung nanti. Jadi kita memberikan nama yang ini. Jadi akan dikenali ini. Memang kita tidak tampilkan langsung ya rekan-rekan karena pertimbangan saya adalah itu akan membutuhkan bandwidth dan juga proses di laptop itu akan lebih berat gitu, seperti itu. Semuanya lokasinya di Dulamayo ini. Kalau ada lokasi Tuba, saya harusnya ada lokasi Tuba. Nah, selanjutnya adalah menu summary ini ya. Menu summary ini yang saya katakan itu sebagai ya keunggulan gitu ya, keunggulan, salah satu keunggulan sistem yang saat sejauh ini kita berhasil buat itu ya. Kita akan memiliki sebaran berapa jumlah kelapa. Ini secara umum ya rekan-rekan, belum saya kelompokkan berdasarkan lokasi gitu ya. Nanti kalau ada lokasi nanti tinggal dikasih tombol aja gitu, milih berdasarkan yang informasi yang tadi dimasukkan. Oh kita mau tahu yang di Dulamayo aja gitu ya. Ya nanti ada munculinnya. Oh kita mau tahu yang di Tupa aja ya bisa juga gitu. Ini kita bisa zoom. Kenapa kok zoomnya jauh sekali gitu ya? Karena bisa biar memperlihatkan bahwa oh ini tuh lokasinya di sini gitu. Secara zoom out itu di sini. Ini ada satu kelapa nih. Mungkin ini yang dari file Tupa ya. Ini yang Dulamayo ini tadi ada cukup banyak tadi bergelombol. Nah nih. Karena saking padatnya itu ya ini sudah zoomnya udah mentok, maksudnya udah maksimal gitu ya, dari mapnya itu disediakan udah bisa maksimal, ini enggak bisa lebih besar lagi. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa ini tuh sangat dense, sangat padat, sehingga itu sangat saling overlap gitu ya menurut pengenalan ini. Nah, nanti ketika proses pengambilan data atau misalnya
gambar dari drone itu banyak yang diambil dari banyak lokasi, ya nanti akan banyak bintik-bintik warna ini ya akan lebih luas lagi gitu ya. Jadi artinya kita akan mengetahui sebaran pohon sesuai dengan jenis yang kita ingin deteksi gitu ya. Jadi ternyata di Sulawesi itu ada banyak segini gitu ya. Nah, kalau ada data kemarin Pak Iswan ada data dari Lombok itu mungkin bisa dicoba Pak, nanti kalau memang ada harusnya ada geotaggingnya ya, nanti akan muncul nih di sini Lombok itu ya, di sini. Nah, jadi akan muncul. Ini saya kebetulan belum dapat filenya gitu ya, muncul di sini. Nah, di sisi kanan atas ini adalah estimasi atau kontribusi biomasa. Ini sebenarnya biomasa dari spesies yang kita tentukan tadi. Nah, harusnya nanti muncul ini, misalnya berapa kilogram per ini gitu ya, akan muncul di sini. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin ditanyakan atau berikan komentar, silakan. Karena menu yang fitur yang sudah kami kembangkan sudah sampaikan ya, jadi kita dapat melakukan scan, kita dapat membaca hasil scan-nya dan melihat summary atau rekap data yang sudah kita lakukan itu ya. Gimana Pak Zulham? Ya, demikian tadi pemaparan dari Pak Ibnu Kurniawan. Barangkali kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab apabila ada rekan-rekan peserta pelatihan sekalian yang ingin memperjelas atau bertanya mengenai aplikasi yang telah dibuat ini. Saya kira ini menarik sekali aplikasinya ya. Jadi bisa tanya langsung lewat Zoom ini atau bisa juga via chatting, dipersilahkan. Mungkin nah ini oh ya sore ini dari saya Mas Ibnu. Ya silakan Pak Iswan. Apakah fitur yang ada di depan itu seperti altitude dan yang lainnya itu kita bisa tambahkan sendiri, atau misalnya cuma itu saja yang di input atau sesuai dengan kebutuhan kita, Pak Ibnu? Bisa Pak ditambahkan. Itu kan saya mengambil spesifikasi itu tuh ya, saya perkirakan manakah metadata dari gambar drone yang paling cocok gitu ya dengan kebutuhan pengenalan biomasa itu ya. Nah, ketika saya mendevelop aplikasi ini tuh saya hanya mengira-ngira ketinggian, kemudian dimensi gambar. Kalau informasi lain yang dari gambar itu dimasukkan semua ya kita bisa tambahkan lagi informasi tambahan, misalnya Pak Iswan mau memberikan isian misalnya cuaca waktu diambil misalnya, atau apalagi ya informasi tambahan lain yang terkait dengan gambar itu atau proses pengambilan gambar, bisa Pak ditambahkan itu kan. Kalau memang ada fitur yang membantu untuk proses estimasi itu ya pasti bisa dimasukkan Pak di input itu. Ya Pak Iswan masih mute? Oh enggak. Iya.
Mungkin begitu saja Pak Julam. Saya kira ada yang Ya. bertanya lewat chat Pak Julam. Ya, kemudian pertanyaan kedua kepada Pak Ibnu, ini dari Bapak Dodi Situmeang dari KLH. Apakah data image dari satelit Google juga bisa diproses? Ya, terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Bisa Pak, gitu ya, bisa diproses. Karena awal mulanya berdasarkan penelitian sebelumnya itu menggunakan citra satelit karena memang itu sangat mungkin lebih mudah diakses ya Pak ya, karena kita menggunakan Google Earth. Saya lihat dibaca di papernya orang itu ngambil dari Google Earth, kemudian diambil porsinya. Itu yang studi kasus yang di Sumatera itu diambil kemudian diproses dengan menggunakan algoritma yang sama, bisa Pak. Tapi memang secara resolusi itu lebih kecil dan mungkin beberapa algoritma itu cukup kesulitan mengenali objek kecil itu ya. Nah, sehingga kita berinisiatif menggunakan drone. Kenapa? Karena resolusinya lebih tinggi, kemudian kita bisa atur terbangnya seberapa bagus, ini ukurannya itu ke pertimbangan lainnya gitu Pak ya. Tuh. Bisa Pak, yang dari satelit Google bisa diakses. Oke, jadi bisa ya. Ya, kemudian dari Universitas Sulawesi Barat, dari Provinsi Seberang, Ibu Rita Bulan, pertanyaannya berapa jumlah jenis pohon yang dapat dideteksi oleh software ini, Mas Ibnu? Ya, terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Waalaikumsalam. Salam kenal juga Bu. Berapa jumlah jenis pohon? Untuk software ini kami baru menentukan 3 Bu. Baru 3 jenis pohon. Mengapa? Karena ketiga jenis pohon itulah yang berdasarkan studi dari tim yang memiliki kontribusi biomasa yang mungkin cocok, dan juga dari lokasi pengambilan gambar itu yang paling dominan adalah 3 itu. Nah, nanti ketika apakah bisa ditambah lagi? Bisa Bu, selama ada datanya dan selama kita bisa berikan anotasi atau kita berikan label gitu ya. Oh, ini pohon, ini pohon, ini pohon, ini. Kemudian kita proses untuk trainingnya atau belajarnya, itu pengembangan modelnya, itu akan bisa mengenali lebih banyak pohon lagi gitu. Saya kira itu Pak Zulham. Ya, jadi Mungkin untuk saat ini baru 3 pohon dan tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan kedepannya bisa ditambah ya Pak Ibnu ya. Jadi ya, bisa. itu untuk Ibu Rita. Kemudian yang berikutnya dari Rangga Saputra mengenai algoritma yang digunakan dalam aplikasi ini. Ya, silakan Pak Ibnu. Terima kasih pertanyaannya untuk dari Rangga ya. Sebenarnya ini tidak cuma klasifikasi citra ya, dari ini tuh merupakan object detection problem atau masalah pengenalan objek gitu ya. Nah, kalau kita membaca dari literatur yang sebelumnya yang sudah terdahulu bahwa masalah object detection itu ternyata lebih kompleks daripada membedakan satu jenis gambar apakah ini kucing atau anjing, karena tugasnya 2 kan, lokasinya di mana kemudian menang gitu. Nah, kalau memang citra itu menggunakan CNN dan juga object detection problem itu juga CNN, karena CNN itu kan secara generik ya, atau convolutional neural networks, yang mana itu neural network yang disambung dan juga ada hidden layernya. Malah ini menggunakan hidden layers, yaitu adalah namanya teknologi deep learning gitu ya.
implementasi algoritmanya. Nah, implementasi algoritmanya tergantung algoritma yang digunakan gitu ya. Kalau ini kami menggunakan YOLO itu sudah di-develop ya. Jadi kalau secara umum YOLO itu akan melakukan proses regresi untuk menebak objek dalam satu gambar. Citra gambar itu posisinya di mana. Nanti ada banyak kotak gitu ya. Setelah diperkirakan ini tuh kotak ini memiliki confidence level yang tinggi bahwa itu adalah objek, baru dilakukan proses klasifikasi gitu ya. Itu membutuhkan proses yang panjang gitu kan. Itu kalau menggunakan YOLO. Kalau menggunakan yang algoritma lain pasti akan berbeda lagi. Jadi secara umum itu menebak dengan menggunakan kotaknya di mana, kemudian diklasifikasikan itu adalah objek apa berdasarkan dataset yang sudah diterima. Saya rasa itu Pak Zulham. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, dimohon kesediaan Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah kami share di chatting. Oke, kemudian berikutnya dari Nur Fadila Bokings, pertanyaannya dalam pengambilan gambar dengan yang menggunakan drone yang resolusi kameranya kurang bagus, apakah jenis pohonnya akan tetap bisa terdeteksi, Pak Ibnu? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, melihat gambar dan juga mencoba beberapa jenis resolusi gambar, bisa dikenali, masih tetap bisa dikenali. Dan juga malah misalnya kita hanya dapat yang resolusinya 640, 480 misalnya seperti itu. Bisa, karena memang banyak algoritma selain YOLO ya Pak, kita ngomong YOLO itu malah mereka membutuhkan input gambar ini tuh hanya 200 piksel kali 200 piksel gitu ya, 256 piksel 256 piksel. Nah, apakah nanti kalau resolusi besar kecil itu mempengaruhi yang terdeteksi? Iya, tapi itu bukan yang utama ya, Mbak ya. Bukan murni karena datanya tuh besar dan kecil tuh nanti deteksinya akan lebih banyak atau lebih sedikit. Enggak, itu bukan yang utama, karena faktor penentu lain adalah seberapa kompleks algoritma yang digunakan itu. Misalnya kita menggunakan yang hidden layernya cuma 10 gitu ya, dengan hidden layer yang 15, dengan data yang sama kecilnya misalnya, itu yang hidden layernya atau yang lebih kompleks itu akan bisa mempunyai performa yang lebih baik gitu ya. Itu saya rasa itu, dan juga ditentukan oleh apakah gambar itu tuh punya noise atau enggak gitu ya, karena itu pengaruh. Nah itu agak susah itu nanti, karena itu kan karena ilusi optis ya, karena mungkin gambar itu disambung-sambung dari drone yang banyak gitu ya, foto udara yang banyak, jadi ada kayak distorsi. Itu agak, itu kalau bisa dihindari karena itu mempengaruhi proses deteksi dan training itu. Saya rasa itu Pak Zulham. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Jadi bisa terdeteksi meskipun resolusinya kurang bagus, akan masih tetap terdeteksi karena bukan itu menjadi variabel utama. Kemudian yang berikutnya dari Triputra Fauzan, apakah kedepannya nanti source code-nya akan terbuka kepada publik secara open source? Ya, ini terima kasih Pak Tri ya atas pertanyaannya. Kalau algoritma pendeteksi objeknya itu sudah dibuka secara open source, bisa digunakan ulang, bisa dimodifikasi secara ulang. Tapi rasanya kalau untuk web yang kami bikin, yang kami buat ya belum bisa kami buka secara publik gitu ya, karena nanti akan karena masih proses pengembangan gitu kan ya. Jadi datanya juga
datanya juga sensitif, kita kumpulkan sendiri, ya nanti ya belum bisa dibuka secara publik gitu. Itu Pak Zulham. Iya, ya, terima kasih Pak Ibnu. Kemudian yang berikutnya dari Fazrul Anugrah Sahi, apakah ada fungsi atau fitur lain yang akan ditambahkan dari aplikasi berbasis software ini selain untuk mendeteksi jenis pohon dan siapa yang akan menggunakan fungsi dari website tersebut? Terima kasih pertanyaannya, Fazrul. Apakah mendeteksi selain mendeteksi jenis pohon? Sepertinya untuk aplikasi ini hanya mendeteksi jenis pohon ya, karena algoritma pendeteksinya itu untuk mendeteksi jenis pohon berdasarkan dataset pohon yang disediakan dari hutan itu kan. Kalau memang dialih fungsikan menjadi software lain bisa saja, tapi modifikasi yang dilakukan akan banyak gitu ya, karena mungkin ada penyesuaian nama di database, kolom di database, jadi itu akan banyak gitu ya. Dan siapa yang menggunakan fungsi website tersebut? Kalau yang ini kan kalau website ini kami tujukan untuk bagi teman-teman yang melakukan survei di hutan, juga bagi pemerintah jika ingin melihat sebaran biomasa dari lokasi tertentu per waktu tertentu, juga rekan-rekan akademisi yang bisa menggunakan ini, misalnya menguji coba teknologi yang baru atau algoritma yang baru seperti itu. Nah, saya rasa itu Fazrul sudah menjawab. Jadi ini untuk mendeteksi jenis pohon mungkin sedikit kami tambahkan, karena memang pada dasarnya ini programnya untuk mengestimasi kandungan bioenergi pada tanaman gitu ya mungkin ya Pak Ibnu ya. Iya, betul. Jadi memang untuk mendeteksi pohon yang ada di melalui citra satelit. Kemudian pertanyaan berikutnya, cakupan jarak dari pengambilan gambar apakah dibatasi dan apakah mungkin kedepannya aplikasi ini dikembangkan dalam bentuk mobile, ya untuk versi mobile maksudnya itu dari Bapak Muhammad Azhar. Ya, terima kasih Pak Muhammad Azhar atas pertanyaannya. Cakupan jarak dari pengambilan gambar. Ini apakah maksudnya itu ketinggian gambarnya atau resolusi gambarnya ya yang besar gitu ya? Mungkin maksudnya apakah pada ketinggian tertentu baru bisa mendeteksi jenis-jenis pohonnya begitu barangkali. Ya. Mungkin ada tinggi minimumnya berapa gitu. Kalau tinggi minimum itu tidak ada. Jadi selama objek itu bisa tertangkap di dalam citra gambar, nah itu udah bisa. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi pun, ya itu kan bagus. Artinya kan kita tidak perlu melakukan sesi terbang yang banyak gitu ya. Kalau tinggi itu kan sudah luas, sudah dapat mencakup banyak ini. Ada beberapa algoritma itu yang cukup kesulitan mengenali objek itu terlalu kecil. Jadi memang harus diperhatikan ketinggian itu apakah cukup besar atau kecil ya. Tapi ketika kita bermain dengan citra gambar yang beresolusi tinggi, artinya kalau kita mau tinggi pun nanti gambarnya kita zoom itu kan juga akan mendapatkan informasi yang cukup, informasi piksel yang cukup gitu. Jadi saya rasa itu tergantung memang kesesuaian dari spesifikasi algoritma yang dipakai dan juga spesifikasi server yang nanti akan melakukan proses pengembangan modelnya itu tergantung itu. Jadi perlu cek terlebih dahulu. Dan apakah kedepannya di bentuk mobile, ya sangat memungkinkan ini akan
kembangkan untuk mobile. Jadi dari web ini kita bentukkan ke web yang versi mobilenya, karena ini web yang sudah kita buat ini sudah responsif ya, artinya ukurannya itu akan layarnya mengikuti layar ya di mana aplikasi ini dibuka gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga sudah siap kalau misalnya untuk di running di HP gitu ya. Tapi mungkin fitur akan dibatasi karena rasanya nggak mungkin juga kalau kita mau upload citra drone itu dari HP gitu kan ya. Atau kecuali kalau saya kurang tahu juga kalau filenya dari drone itu yang habis terbang langsung di HP langsung upload langsung di HP ya cukup praktis ya, silakan bisa itu. Tapi dalam waktu dekat belum ada rencana untuk mobile itu. Oke, terima kasih Saya rasa itu. Pak Kurniawan. Ya. Hmm. Jadi tetap ada kemungkinan ya akan dikembangkan dalam bentuk mobile apabila memang diperlukan ke depannya, dan tapi mungkin dalam waktu dekat ini belum ya Pak Ibnu Kurniawan ya. Ya. Belum Pak Zulham ya. Oke. Ya barangkali karena waktu juga saya pikir sudah cukup untuk sesi tanya jawab ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ibnu Kurniawan, dan buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk keperluan sertifikat. Ya, untuk acara pelatihan kali ini kami cukupkan mungkin sampai di sini. Izin mungkin kepada Pak Taufik. Pak Taufik kayaknya tadi sudah izin untuk memberikan kuliah di kampus. Ini juga sepertinya sudah pagi di UK ya, Pak Ibnu ya. Sudah mulai beraktivitas lagi di kampus. Memang ini salah satu tantangan ketika kita melakukan training online, kemudian ada perbedaan zona waktu. Ini kami dan Pak Ibnu dan Pak Taufik sudah beberapa kali sering mengalami tantangan seperti ini Pak Ibnu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ini justru menarik ya, karena kita dengan adanya fitur-fitur seperti ini, ada Zoom meeting seperti ini, kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Saya kira menarik sekali tadi penjelasan yang diberikan oleh Pak Ibnu Kurniawan. Kemudian adanya software ini bisa membantu, apalagi Indonesia itu merupakan negara yang memiliki potensi biodiversity yang cukup tinggi. Tentunya dengan adanya aplikasi ini bisa membantu para pemangku kepentingan, termasuk tentunya masyarakat yang bisa menggunakan aplikasi ini. Demikian, sebelum kita tutup barangkali kita mau foto bersama dulu. Mohon izin untuk membuka layar kepada ini semua teman-teman peserta pelatihan agar kita bisa sesi foto bersama. Saya mulai dari untuk bagian yang pertamanya. Oke, kemudian yang slide berikutnya dimohon untuk membuka kameranya. Ya. Slide 3. Kemudian yang keempat, dan yang terakhir, yang kelima. Oke, ya.
Baiklah, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Ibnu Febri Kurniawan yang saat ini berada di UK untuk menyelesaikan studinya. Semoga tetap sehat dan sukses selalu di sana. Amin, amin, mohon doanya Pak. Ya, terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk saling berbagi informasi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Ibnu Febri Kurniawan, dan juga tentunya British Council yang telah memberikan dukungannya. Kemudian mitra-mitra pelaksana kegiatan, yaitu BUMG, Program Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, serta Wallace Research Center for Biodiversity Conservation and Climate Change, kemudian juga Birmingham City University dan The University of Tokyo. Dengan demikian, sesi training ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ibnu. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama Terima kasih Pak Mas Iswan. Ibnu. Terima kasih Ya. Mas Ibnu, Terima kasih, Mas sukses Ibnu. selalu di sana. Sehat selalu. Semoga cepat selesai ya, cepat pulang ke Indonesia. Mengganggu Amin. paginya Mas Ibnu Enggak, ini. enggak, Ini masih pagi ya. enggak kok. Sengaja kita gangguin. Cepet deh. Ini apa event apa namanya event kantor aja belum buka ya sebenarnya ini ya. Kantor di UK kan buka jam 9. Setengah 8 pagi kita udah seminar. Ya. Ini kafe kayaknya. Lagi di kafe ya. Ini lagi di London ya, Mas ya? Iya, ini di kampusnya orang ini Pak. Saya Oh, numpang. di kampusnya orang. Nanti diusir. Ya, terima kasih kasih. Pak Prudi. Terima kasih semuanya ya. Iya. Sama-sama. Izin Assalamualaikum saya warahmatullahi tutup, wabarakatuh. Pak Ibnu dan Waalaikumsalam. teman-teman sekalian. Hmm. Ya, saya izin leave. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.